Selamat berjumpa kembali, salam sehat. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang aturan perkalian. Seperti yang sudah Ibu kirimkan modul kepada kalian melewati grup WhatsApp, tentu kalian sudah mempelajari apa itu aturan perkalian ya. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan. Nah, kalian tentu sudah tahu ya aturan perkalian. Jadi kalau ada sebuah kejadian yang terjadi dengan P cara, ya, ini kejadian satu ya, kejadian satu terjadi dengan P cara. Kemudian ada lagi kejadian berikutnya, kejadian 2 terjadi dengan Q cara. Dan kejadian ketiga terjadi dengan R cara. Dan seterusnya. Maka gabungan dari kejadian-kejadian ini dapat terjadi dengan P kali Q. Kita tulis ya. Gabungan kejadian-kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan dengan P kali Q kali R apabila dan seterusnya tadi ya, maka kita dapat mengalihkan lagi apabila ada lagi. Inilah banyaknya caranya ya. Jadi sekali lagi, kejadian-kejadian ini dapat terjadi secara bersamaan dengan P kali Q kali R cara. Nah, kita akan melihat contoh yang pertama ya. Contoh. Sebuah dadu dan sekeping koin dilambungkan bersamaan. Tentukan banyaknya hasil yang mungkin muncul. Nah, di sini kita lihat kejadian pertama apa? Kejadian pertama melambungkan sebuah dadu. Kemudian kejadian kedua melambungkan sekeping koin. Jadi ada dua kejadian yang terjadi bersamaan karena dilambungkan secara bersamaan ya. Kita boleh siapkan dua slot. Di sini untuk dadu, di sini untuk koin. Kalau kita melambungkan sebuah dadu, apabila tidak disebutkan definisi khusus, di sini berarti dadunya adalah dadu bersisi 6, seperti dadu ular tangga. Nah, kalau kita lambungkan dadu itu, maka akan muncul apa saja yang mungkin muncul. Mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, sampai 6. Jadi ada 6 kemungkinan ya. Jadi dadu ini apabila dilambungkan, maka dia akan memiliki 6 kemungkinan atau 6 cara muncul. Nah, kalau koin tak tidak koin. Uang logam ya. Jadi uang logam itu mempunyai berapa sisi? Karena semua uang logam itu dibuat sangat tipis, dianggap sisinya cuma 2. Yang lingkaran sisi yang lingkarannya itu tidak dihitung ya. Jadi tadi ada 2 sisi. Sisi apa? Sisi angka dan sisi gambar. Misalnya 500 perak, muncul 500 gitu ya. Kemudian belakangnya gambarnya apa kalau 500 perak? Nah,
Jadi untuk sekeping koin, dia mungkin saja kalau kita lambungkan akan mungkin muncul sisi angka atau sisi gambar. Ya, jadi sini ada dua cara. Dengan demikian, banyaknya hasil yang mungkin muncul itu adalah 6 kali 2 atau 12. 12 kemungkinan atau 12 cara. Ya. Contohnya apa? Kita bisa membuat semacam bagan ya, untuk menentukan hasil yang mungkin tadi. Jadi kita buat seperti ini. Di sini untuk daduknya mungkin muncul 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Di sini untuk koin mungkin muncul angka atau gambar. Nah, pada waktu kita lambungkan bersama mungkin saja muncul 1 dan angka. Bisa juga muncul 1 dan gambar. Nah, kalau kita isi semuanya ini, misalnya di sini muncul 4 dan gambar. Yang terakhir apa? Yang ini di sini apa? 5 dan angka. Di sini yang terakhir 6 dan gambar. Nah, ini kalau kalian isi semua, jumlahnya ada berapa? Ada 6 kali 2, 12. Nah, ini bisa kalian tulis sebagai S ya. Jadi S itu adalah ruang sampel. Ruang sampel. Yaitu himpunan semua hasil yang mungkin muncul pada kejadian ini. Pada suatu eksperimen. Eksperimen kita di sini adalah melempar sebuah dadu dan sekeping koin secara bersamaan. Jadi tadi kita mulai dari yang pertama, 1,A, kemudian 2,A, dan seterusnya 3,A, 4,A, 5,A, 6,A, lanjut lagi 1,G, 2,G, 3,G sampai 6,G yang terakhirnya. 6,G. Nah, ya. Jadi NS di sini ada 12. Anggota S, NS ya. Ada 12. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Kalau begitu kita lanjutkan contoh berikutnya. Kedua ya. Bagaimana kalau yang dilambungkan bersamaan itu dua koin dan 1 dadu? Sejak dilambungkan bersamaan 2 koin dan 1 dadu. Tentukan banyaknya hasil yang mungkin muncul. Kalau ditanya hanya banyaknya hasil, maka kita langsung membuat berapa slot? Ini ada 2 koin dan 1 dadu, berarti 3 slot. Koin 1, koin 1, koin 2 dan dadu. Perhatikan, 1 koin itu dapat muncul dengan berapa cara dia kalau dilambungkan? 2 ya. Yang pertama sisi angka, yang kedua sisi gambar. Yang ini juga 2 koin juga ya. Kemudian nih 6. Langsung saja kalikan 2 kali 2, 4 kali 6, 24. 24
24 kemungkinan ya, atau 24 cara. Itu jawabannya. Kalau buat bagannya gimana? Kita boleh mulai dengan 2 koin. 2 koin berarti seperti ini ya. Koin 1, koin 2. Koin 1 mungkin angka gambar. Ini juga sama, angka gambar. Angka gambar, gambar angka. Nih, G, gambar-gambar. Jadi ini hasil apabila 2 koin ya. Nah, sekarang 2 koin dan 1 dadu. 2 koin dan 1 dadu. Maka kita buat seperti ini. Di sini dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 2 koin. Nah, 2 koin tadi, di sini ya. 2 koin. 2 koin tadi hasilnya apa saja? Kita ambil ini ya. AA, AG, GA, GG. AA, AG, GA, GG. Nah, dengan demikian mungkin muncul mata dadu 1, sisi angka, ada koinnya. Mata dadu 2, sisi angka. Kalau ini dengan ini, munculnya apa? Mata dadu 3, ya, mata dadu 3, sisi gambar, sisi angka. Dan seterusnya sampai yang terakhir, mata dadu 6, sisi gambar, Nah, ini bisa kalian lengkapi sendiri ya. Lengkapi catatannya. Ini juga. Jumlahnya ada berapa? Titik sampelnya ini. NS-nya ada berapa? Sama dengan ini tadi, 24. 6 kali 4. 24. Ya. Tuh. Sampai sini bisa dipahami? Baiklah, nanti Ibu kasih, tapi nanti aja Ibu kasih tugas ya. Ini nanti ada lagi video berikutnya untuk contoh yang berikutnya.